Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mufti Hidayat. Saya adalah mahasiswa PPG dalam jabatan kategori 2 tahun 2022 yang berasal dari LPTK Universitas Lampung. Hari ini saya akan menampilkan cuplikan kegiatan PPL saya yang keempat di SMP Negeri 4 Krui, Kabupaten Pesisir Barat. Langsung saja, berikut ini adalah video PPL yang saya laksanakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Salam olahraga. Gimana kabarnya? Sehat semua? Sudah sarapan? Sudah, oke. Sebelum kita mulai pembelajaran pada pagi hari ini, silakan ketua kelasnya untuk memimpin doa. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, pada hari ini, pagi ini siapa yang nggak masuk? Azal sama? Irfan. Azal kenapa? Nggak ada keterangan. Irfan? Nggak ada keterangan juga. Udah, nggak apa-apa. Oke, kita masuk ke materi selanjutnya. Kemarin kita sudah belajar sepak bola. Sekarang kita masuk materi lompat jauh. Lompat jauh ini adalah salah satu cabang di dalam atletik, ya. Atletik. Nah, lompat jauh ini, siapa yang tahu lompat jauh? Adin, ya. Apa, Adin? Lompatan yang menghasilkan lompatan yang sejauh-jauhnya. Melompat sejauh-jauhnya. Oke, ya, nggak apa-apa, betul ya. Intinya lompat sejauh-jauh. Nah, apa sih lompat jauh itu? Jenis olahraga atletik yang membutuhkan kecepatan, ketangkasan, dan kekuatan seorang untuk melompat sejauh mungkin dari garis lompat, kemudian melayang di udara dan mendarat sejauh-jauhnya. Itulah lompat jauh. Nah, kemudian lompat jauh itu ada teknik dasarnya. Siapa yang tahu teknik dasar atau tahu apa saja? Yo, ya, tolakan, melayang, mendarat. Ya, betul ya, betul. Ada awalan, tolakan, kemudian melayang di udara dan mendarat. Awalan itu apa? Awalan itu ancang-ancang tadi ya, ancang-ancang, lari sekuat-kuat. Kemudian tolakan. Apa itu tolakan? Tolakan atau menumpu, ya, menggunakan salah satu kaki, baik kanan ataupun kiri, menggunakan kaki yang paling kuat ya. Pak, kaki kanan atau kiri? Boleh pilih salah satu yang terkuat ya. Kemudian saat melayang pada saat setelah tolakan melayang itu, kalau di lompat jauh ada 3 gaya, ya, ada gaya menggantung, gaya jongkok, gaya berjalan di udara, ya. Kemudian mendarat ini pada saat pendaratan harus menggunakan 2 kaki. Kenapa? Untuk mengurangi resiko cedera ya. Nah, itu ya. Selanjutnya, tujuan pembelajaran pada materi lompat jauh. Tujuan pembelajaran apa yang harus dicapai? Yang pertama, peserta didik mampu menganalisis teknik dasar, awalan, tumpuan saat tolakan, dan pendaratan pada lompat jauh dengan benar. Yang kedua, peserta didik mampu mempraktikkan gerakan teknik dasar awalan, tumpuan saat tolakan, dan pendaratan pada lompat jauh dengan benar. Ya, itu tujuan yang harus dicapai. Jadi harus bisa mempraktikkan, kemudian menganalisis. Ya, tuh tujuan dari pelajaran materi lompat jauh. Tentang studi kasus, ya. Nanti Bapak kasih sebuah masalah dari video, ya, nanti yang Bapak tampilkan. Kemudian kalian analisis, kalian coba praktikkan, kalian diskusikan. Setelah itu nanti kalian presentasikan sesuai kelompoknya masing-masing. Dan nanti kita akan evaluasi, ya. Nah, ini ada yang akan kalian analisis video berikut ini. Silakan ditonton. Perhatikan. Oke. Kalian sudah mengamati video. Selanjutnya nanti dalam pembelajaran Bapak akan langsung bagi kelompoknya, ya. Ini adalah nama kelompoknya. Ada 4 kelompok. Nanti kalian kerjakan sesuai kelompoknya masing-masing. Nah, selanjutnya langsung saja kita ke lapangan. Jangan lupa bawa ballpoint, ya. Ya, silakan. Ya, dengarkan. Kita sudah di lapangan. Silakan langsung saja melakukan pemanasan. Satu orang pimpin pemanasan. Yuk, tutup barisan. Kamu di depan ini, ya. Pemanasan dari kepala sampai ujung kaki. Gitu. Wah. Satu, dua, tiga, empat, lima, enam, tujuh, delapan. Angkatnya, dorong.
di sini. Ya, maka kita akan main hitam hijau ya. Yang laki-laki ingat apa? Hitam, yang perempuan hijau. Siap. Permainan hitam hijau. Siap. Hitam, tarik. Siap. Hijau. Ya. Siap. Hitam. Ya, sekarang lihat. Sekarang ada permainan ya. Ada tim 1, tim 2, kelompok 1, kelompok 2. Nah, di sini kalian nanti ketika sudah dikeluh kali ya. Nah, ambil punya, balik lagi ya, sampai belakang sana ya. Nah, cepet-cepetan, taruh di belakang ya. Nanti setelah ini, kedua ini, ketiga terusnya ya. 1, 2, lompat. Ya, ambil tengah-tengah, ayo. Ayo, cepet. Ya, ambil. Lompat, ya. Ya. Bagus. Ya. Ya. Oke, Bapak contohkan ya. Lihat ancang-ancang awalan. Nah, ya. Lompat. Ya. Pinggir. Nah, gak usah kuat-kuat, yang penting benar gerakannya ya. 1, 2 ya. Gerakannya benar. Ya. Lompat. 1, 2. Tarik ya. 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 Lagi. Sekarang lihat. Nah, lihat. 1, 2, 3. Nah, ya. Nah, ayo. 1, 2, 3 lom. Ya. Oke, terus. Jangan lagi. 1, 2, 3 lom. Nah, pinggir. 1, 2, 3 lom. Ya, tuh. Ya. Oke. Nah, cukup. Sekarang kita praktikkan yang sesungguhnya di lapangan. Lompat. Jauh. Ingat tadi gerakannya ya. Awalan, tolakan menggunakan kaki, satu kaki ya. Siap. Ayo kuat. Ya, terus. Ya, terus. Ayo kuat. Ya, hebat. Terus. Lompat. Sudah banyak aktivitas yang kita lakukan. Setelah ini kita akan lakukan pendinginan. Ini Bapak, tangannya di atas. Hitung ke sini, ke kanan. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Lagi tangannya di atas. Dorong ke kiri. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Sekarang tangannya gini. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Napas. Oke. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Tangannya gini sekarang. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Oke. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Oke, cukup. Nah, silakan duduk di situ. Laki-lakinya di situ nggak apa-apa. Tempat cari yang paling teduh. Oke. Kita sudah melakukan pendinginan. Setelah itu akan Bapak bagi LKPD-nya sesuai kelompoknya masing-masing. Ada 4 kelompok nanti ya. Ada 4 kelompok. Silakan setelah ini kerjakan menganalisis, kemudian mempraktikkan gerakan lompat jauh. Kemudian nanti Bapak bagi LKPD kalian kerjakan dengan kelompoknya masing-masing ya. Kemudian nanti presentasikan dan di akhir nanti Bapak beri kesimpulan. Kita akan kasih kesimpulan. Kelompok 1 ya. Kelompok 2, kelompok 3 siapa yang? Arlo aja ya. Oke, sudah ya, sudah selesai. Nah, silakan yang sudah selesai maju untuk presentasi. Nah, kelompok 1 sudah belum? Nah, silakan maju. Saya dari kelompok 1 ingin
mempresentasikan hasil diskusi kami. Materi lompat jauh. Topik permasalahan belum mampu melakukan tumpuan dengan benar saat tolakan dalam lompat jauh. 1. Berdasarkan hasil diskusi kelompok Anda, analisis kesalahan apa saja di tahapan tumpuan kaki saat tolakan. Ragu-ragu dalam melakukan tumpuan, kaki melewati garis tolakan, kurangnya kecepatan lari, langkah tidak tetap, tolakan kurang keras, sudut atau arah tolakan terlalu rendah atau tinggi. Nah, ini tadi jawaban kelompok 1 mengenai kesalahan-kesalahan apa yang saja saat tolakan ya. Kesalahannya apa saja kira-kira kelompok yang lain? Ya, ragu-ragu. Apalagi kelompok yang 2? Melewati garis tolak. Nah, itu tadi ya jawaban dari kelompok 1. Ada pertanyaan sampai sini? Nggak ada. Nah, lanjut kelompok 2. Jawab nomor 2. Ayo kelompok 2. Ada belum? Saya dari kelompok 2 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami. Berdasarkan hasil diskusi kami, kelompok kami tuliskan upaya pemecahan masalah dalam melakukan tumpuan atau tolakan lompat jauh yang baik dan benar. Dalam melakukan awalan tidak boleh ragu-ragu dalam melakukan tumpuan. Tolakan sekuat-kuatnya. Ya, itu jawaban dari kelompok. Ya. Pertanyaannya adalah tadi apa? Tuliskan upaya memecahkan masalah dalam melakukan tumpuan atau tolakan lompat jauh yang baik dan benar. Nah, jawabannya adalah dalam melakukan awalan tidak boleh ragu-ragu dalam melakukan tumpu. Jadi jangan ragu-ragu, mau kanan mau kiri itu yang paling kuat. Kemudian yang selanjutnya, jawaban yang selanjutnya melakukan tolakan sekuat-kuatnya. Ada tadi yang melakukan tolakannya nggak sekuat-kuatnya? Ada ya. Nah, itu kesalahan. Nah, sampai sini ada pertanyaan? Kelompok 3. Kelompok 3 silakan. Ya, Min, sini Min. Ya, jawaban untuk Kami dari kelompok 3 ingin membacakan hasil diskusi kami. Berdasarkan hasil diskusi kelompok kami, bagaimana melakukan teknik lompat jauh dengan baik dan benar, menggunakan kaki yang kuat, tidak melewati garis, badan agak sedikit condong ke belakang, kedua lengan diayun ke depan ke arah atas, atau dengan cara memahami teknik dasar lompat jauh dan sering melakukan latihan. Ya, itu jawaban dari kelompok. Nah, berdasarkan hasil diskusi kelompok Anda, bagaimana melakukan teknik lompat jauh dengan baik dan benar. Nah, gimana caranya? Menggunakan kaki yang terkuat, tidak melewati garis tolakan itu ya. Badan agak sedikit condong ke belakang. Kedua lengan diayun ke depan ke arah atas. Atau dengan cara memahami teknik dasar lompat jauh dan sering melakukan latihan ya. Itu. Nah, sampai sini ada pertanyaan? Ya. Garis tolakan, tumpuan. Enggak, ini pertanyaan bagus. Kalau kita melewati garis tolakan atau tumpuan, kita akan didiskualifikasi atau diulang ya. Tidak boleh lebih. Kalau lebihnya ada di sana tidak boleh ya. Kalau sebelumnya boleh. Tetapi apa kalau kita agak terlalu jauh, kita akan rugi. Jarak lompatannya akan berkurang kan? Kita harusnya tolakannya di sini, kita lompatnya di sini. Jadi hasil lompatannya enggak maksimal, enggak pas ya. Ada lagi? Ya. Tidak ke depan. Nah, itu juga bagus. Kalau misalkan mendaratnya kita ke belakang, jatuhnya ke belakang, itu tidak didis, tetapi akan mengurangi jarak lompatan kamu. Hasil lompatannya akan berkurang karena yang diukur adalah apa? Yang paling posisi paling belakang. Kalau misalkan kamu jatuh di sini, nah ini kaki yang belakang yang diukur ya. Jadi kalau kamu jatuhnya ke belakang ya tangannya yang diukur. Nah, itu ya. Kira-kira sampai sini paham semua? Nah, kita sudah maju semua kelompoknya dari kelompok 1 dan sampai kelompok 3 tadi ya. Sudah mempresentasikan, sudah tahu bagaimana caranya, apa saja kesalahan-kesalahan yang sering terjadi pada saat tumpuan kaki pada lompat jauh dan seterusnya ya. Oke. Kita tadi sudah belajar materi lompat jauh. Lompat jauh itu tadi apa saja kira-kira yang dipelajari? Ada teknik dasar. Apa saja kira-kira teknik dasarnya? Ada awalan, tolakan, saat dan mendarat ya. Awalan itu ada ancang-ancangnya tadi ya. Lari tadi, sekuat-kuat. Nah, kemudian tolakan menggunakan tadi ya, tumpuan kaki yang terkuat, kaki kanan maupun kaki kiri ya. Kemudian saat melayang ada 3 gaya. Ada gaya berjalan di udara, gantung dan jongkok ya. Nah, itu ada 3 gaya. Jadi kita jongkok. Kemudian saat mendarat, ingat mendarat ini menggunakan 2 kaki. Kenapa? Untuk mengurangi resiko cedera karena saat kita menumpu kalau cuma 1 kaki akan terasa berat badannya, kemudian lututnya kemungkinan akan cedera kalau cuma 1 kaki ya. Baik, itu saja pelajaran kita hari ini. Dari awal sampai akhir kalian sudah mengikuti pelajaran dengan baik. Bapak sampai sini mohon maaf apabila ada tutur kata yang salah. Bapak akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silahkan istirahat, ganti baju dan nanti lanjut ke